Perkenalkan, saya Aurelio Dena Kanangan, absen 5. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Nirbasita dari absen 6. Halo semuanya, nama saya Hafizah Barang Azhari, saya dari absen 14. Halo, perkenalkan nama saya Maulana Syukranama, nomor absen 19. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ria Absen Afarido Putra, absen 22. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Putri, nomor absen 28. Yang pertama ada konsep lokasi di daerah Kabupaten Bogor, yaitu 1. Lokasi absolut. Kabupaten Bogor terletak di Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, koordinatnya berada di antara 6 derajat 22 menit hingga 6 derajat 44 menit lintang selatan, dan 106 derajat 38 menit hingga 107 derajat 20 menit bujur timur. 2. Lokasi relatif. Dalam konteks lokasi relatif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan beberapa daerah penting. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Tangerang beserta Kota Tangerang Selatan di barat, Kota Depok, Jakarta, serta Bekasi di utara, Karawang dan Purwakarta di timur, Cianjur di Tenggara, dan Sukabumi di selatan. Hal ini memberikan akses yang baik ke kota-kota besar lainnya dan wilayah sekitarnya, serta menjadikannya sebagai tempat yang strategis untuk pengembangan ekonomi dan pemukiman. Yang kedua ada jarak. Yang pertama, jarak antara Kabupaten Bogor dengan Jakarta adalah 62,5 km. Yang kedua, jarak antara Kabupaten Bogor dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur adalah 1801,5 km. Yang ketiga, jarak antara Ibu Kota Kabupaten Bogor, Cibinong, dengan Kota Bogor adalah 14,3 km. Selanjutnya ada konsep yang ketiga yaitu keterjangkauan. Yang pertama ada keterjangkauan transportasi. Contohnya jalur kereta api. Kabupaten Bogor memiliki jalur kereta api yang menghubungkan wilayah Bogor dengan Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Kereta komuter lain yang beroperasi di wilayah ini memudahkan masyarakat untuk bepergian dengan biaya terjangkau. Contohnya yaitu stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam, dan Nambo. Lalu ada akses jalan tol. Tol Jagorawi dan Tol Bogor Outer Ring Road adalah contoh infrastruktur jalan tol yang meningkatkan keterjangkauan wilayah, memudahkan akses ke pusat kota Jakarta, serta daerah lain di sekitarnya. Lalu yang kedua, ada keterjangkauan pendidikan, contohnya itu sekolah negeri. Kabupaten Bogor memiliki banyak sekolah negeri mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas yang tersebar di berbagai kecamatan, sehingga anak-anak di daerah tersebut bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah dan biaya terjangkau. Lalu ada beasiswa daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor sering kali memberikan program beasiswa untuk siswa berprestasi atau yang kurang mampu, guna memastikan akses pendidikan yang merata ke seluruh wilayah. Lalu yang ketiga, ada keterjangkauan kesehatan. Contohnya yaitu puskesmas. Terdapat banyak pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor, yang memberikan layanan kesehatan dasar dengan biaya yang sangat terjangkau atau bahkan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Lalu ada rumah sakit daerah. Selain puskesmas, ada juga rumah sakit umum daerah atau RSUD di Kabupaten Bogor yang menyediakan layanan kesehatan lengkap dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Lalu yang keempat ada keterjangkauan pelayanan publik, contohnya pelayanan administrasi online. Kabupaten Bogor telah mengembangkan berbagai layanan administrasi yang dapat diakses secara online seperti pengurusan KTP, SIM, dan perizinan usaha, sehingga masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor pemerintahan dan menghemat waktu serta biaya. Lalu selanjutnya ada program bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Bogor juga menjalankan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat miskin atau rentan, seperti bantuan pangan, bantuan langsung tunai, atau subsidi lainnya yang memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terjangkau. Selanjutnya ada konsep pola. Konsep pola di Kabupaten Bogor ini meliputi 1. Pola penggunaan lahan. Kabupaten Bogor memiliki banyak beragam penggunaan lahan, termasuk pertanian, pemukiman, dan kawasan hutan. Pertanian, terutama tanaman pangan dan perkebunan, mendominasi daerah tertentu, terutama di lereng gunung. Di sisi lain, daerah perkotaan seperti Kota Bogor menunjukkan pola urbanisasi yang semakin meningkat, dengan berkembangnya pemukiman dan infrastruktur. 2. Pola penyebaran penduduk. Pola penyebaran penduduk di Kabupaten Bogor cenderung terpusat di daerah perkotaan yang sekitarnya, dengan adanya migrasi dari daerah lain, terutama dari Jakarta. Banyak penduduk yang memilih untuk tinggal di Bogor untuk mencari hunian yang lebih terjangkau. Ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di daerah pinggiran kota dan menciptakan pola suburbanisasi. Ketiga, ada pola pengembangan ekonomi.
Ekonomi Kabupaten Bogor ini ditandai dengan aktivitas pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Beberapa daerah seperti Puncak menjadi pusat pariwisata dengan pola pengembangan yang terkait erat dengan keberadaan alam dan gunung. Sementara itu, kawasan industri mulai tumbuh di area yang lebih dekat dengan Jakarta, mengubah beberapa pola ekonomi tradisional. Keempat, pola pemukiman. Pemukiman di Kabupaten Bogor ini sangat bervariasi, mulai dari perumahan padat di kawasan urban hingga pemukiman tradisional di pedesaan. Pola ini seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi budaya dan aksesibilitas terhadap fasilitas. Yang kelima ada morfologi. Yang pertama topografi. Kabupaten Bogor memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Bagian utara lebih datar, sementara bagian selatan dan timur lebih berbukit dan bergunung. Gunung Salak dan Gunung Gede merupakan dua gunung yang terkenal di wilayah ini. Yang kedua geologi. Wilayah ini terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan lapisan tanah yang subur akibat material vulkanik dari gunung-gunung berapi di sekitarnya. Hal ini membuat Kabupaten Bogor kaya akan sumber daya alam dan cocok untuk pertanian. Yang ketiga, sungai dan drainase. Kabupaten Bogor memiliki beberapa sungai besar seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane yang berperan penting dalam sistem drainase dan irigasi wilayah ini. Yang keempat, penggunaan lahan. Karena topografinya yang bervariasi, penggunaan lahan di Kabupaten Bogor juga bervariasi. Di dataran rendah, lahan digunakan untuk pertanian, permukiman, dan kawasan industri. Sementara di daerah pegunungan, lahan lebih banyak digunakan untuk hutan lindung, perkebunan, dan wisata alam. Yang kelima, iklim dan vegetasi. Kabupaten Bogor dikenal dengan iklim yang sejuk dan curah hujan yang tinggi, yang mendukung pertumbuhan vegetasi lebat, termasuk hutan hujan tropis di kawasan pegunungan. Yang keenam ada konsep interaksi dan independensi di Kabupaten Bogor. Interaksi di Kabupaten Bogor berupa 1. Kerjasama infrastruktur. Kabupaten Bogor seringkali bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol atau sarana transportasi umum yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan daerah lainnya. Yang kedua, ekonomi. Banyak perusahaan besar yang memiliki pabrik atau kantor di Kabupaten Bogor yang berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pelaksanaan kebijakan lokal. Selanjutnya ada independensi Kabupaten Bogor. 1. Pengelolaan anggaran. Kabupaten Bogor memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua ada peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah atau perda yang berlaku di wilayahnya, seperti perda tentang pengelolaan lingkungan hidup atau pengaturan kawasan perumahan. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi di Kabupaten Bogor ini berada di kawasan seperti Cibinong, Sentul, dan sekitarnya. Kawasan-kawasan ini mengalami pertumbuhan pesat karena dekat dengan jalan tol, jalur kereta, serta pusat-pusat bisnis dan komersial. Hal ini menyebabkan peningkatan pembangunan perumahan, komersial, dan industri di wilayah-wilayah tersebut. Konsep ini juga mencerminkan bagaimana daerah-daerah di Kabupaten Bogor yang lebih dekat ke Jakarta atau pusat-pusat ekonomi lainnya cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan signifikan dibanding dengan daerah-daerah yang lebih terpencil. Akibatnya terbentuklah aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk lebih tinggi di area-area tertentu. Yang kedelapan, nilai kegunaan Kabupaten Bogor. Kesatu, sumber daya alam pertanian. Kabupaten Bogor dikenal sebagai kota seribu curug yang memiliki berbagai destinasi wisata alam. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi pertanian yang luas dengan lahan yang dapat dikembangkan untuk berbagai jenis tanaman. Kedua, kehutanan. Kabupaten Bogor memiliki lahan non-produksi yang berpotensi dikembangkan untuk usaha hutan rakyat. Lahan ini dapat digunakan untuk pengembangan hutan rakyat yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, pertambangan. Kabupaten Bogor memiliki bahan tambang unggul yang dapat dimanfaatkan dengan prinsip keseimbangan lingkungan. Contoh hasil tambangannya adalah batu gamping, batu lempung, dan batu andesit. Diferensiasi area di Kabupaten Bogor meliputi 1. Wilayah perindustrian. Kawasan seperti Cibinong menjadi pusat industri karena akses yang baik ke jalan tol dan Jakarta dengan banyak pabrik yang mendukung ekonomi lokal. 2. Wilayah pertanian. Cisarua dan Megamendung berfokus pada pertanian hingga menghasilkan sayur, buah, dan tanaman lain, lalu memanfaatkan kondisi alam yang mendukung untuk distribusi ke kota-kota besar. 3. Wilayah pariwisata. Puncak dikenal sebagai destinasi wisata alam, lengkap dengan hotel, restoran, dan fasilitas rekreasi hingga mengembangkan faktor pariwisata.
10. Konsep keterkaitan keuangan. 1. Pemerintah Kabupaten Bogor menandatangani kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung dalam rangka implementasi aplikasi Smart City dan e-government yang diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 2. Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Depok sepakat untuk melakukan revitalisasi Pasar Citayam di Kecamatan Bojonggede. 3. Pada tahun 2022 terdapat 5.566.838 penduduk. Pada tahun 2023 terdapat 5.627.021 penduduk. Dan yang terbaru, pada tahun 2024 terdapat 5.682.303 penduduk. Meningkatnya penduduk Kabupaten Bogor diakibatkan oleh daerahnya yang dekat dengan kota Jabodetabek sehingga memudahkan akses ke kota-kota besar. Hal ini menyebabkan para perantau menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tempat tinggal mereka.